Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi, jamaah salat Masjid Fahrul Nisa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat yang telah kita rasakan, dan terutama nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita bisa melanjutkan ta'lim rutin bulanan kita yang membahas salah satu kitab yang populer, hadis Arba'in Nawawi, yang sudah kita mulai pada beberapa pertemuan sebelumnya. Jamaah sekalian, kita kembali membaca sedikit redaksi atau nas hadis, yaitu sebagaimana yang disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pimpinnya umat muslim, umat mukmin, Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat penting, hadis yang sangat memiliki fondasi yang sangat kuat dalam agama kita, sebab sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah nisful Islam, setengah dari agama Islam. Sebab agama Islam itu terdiri dari amalan yang zahir, amalan yang nampak, dan ada juga amalan yang batin, yaitu amalan-amalan hati. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis yang dimana hukum Islam berporos pada hadis ini, hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan Umar bin Khattab. Makna yang pertama di sini jamaah sekalian bahwa innamal a'malu, innama di sini adalah adatul hasr atau pembatasan. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang kecuali pasti didahului dengan yang namanya niat atau ada motifnya, ada kehendak ataupun ada tujuan. Setiap kita melakukan suatu amalan, pasti seseorang itu ada niatnya ataupun ada motif yang pasti dia tujukan. Tentunya di sini nanti berbeda-beda, bahwa berarti hanyalah amalan atau perbuatan yang dianggap dan yang tidak dianggap, amalan yang diterima atau tidak diterima, amalan yang sah ataupun tidak sah itu tergantung dari niatnya, tergantung dari motifnya, apakah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tujuannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada juga amalan yang tidak sah, tidak dianggap ataupun tidak diterima karena niatnya yang salah atau tujuannya yang salah. Itulah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita hafalkan semua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu.
Tidaklah mereka itu kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali ikhlas untuk menjalankan ibadah ini. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat, ibadahku, hidup dan matiku itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya persembahkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Dan dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat pada rupa, pada fisik apa yang kita miliki secara zahir, dan juga tidak melihat pada apa yang kita miliki dari harta-harta dan juga materi. Tapi Allah, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, itu hanya menilai dan melihat pada hati dan juga amalan yang kita lakukan. Oleh sebab itu yang paling penting untuk kita lakukan, untuk kita selalu jaga, koreksi dan terus kita evaluasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah niat kita, adalah tujuan kita melakukan suatu amalan. Ada ulama yang mengatakan meskipun riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, tetapi memiliki makna yang tepat. Niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman atau niatnya orang-orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Sebesar apapun amalan yang kita lakukan, sebesar apapun perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, namun ternyata itu ditujukan bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW, yang paling ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, asyirkul asghar, syirik kecil. Dalam riwayat ini disebutkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling saya takuti kepada kalian, wahai sahabat-sahabatku, adalah syirik yang kecil. Kemudian mereka bertanya, para sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Ar-riya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dan menjawab adalah riya. Setiap amalan yang dilakukan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dilihat dan dengar dan lain sebagainya. Maka kita melihat dan dalam sebuah hadis yang mungkin kita sudah dengar dan sudah kita biasa mendengar ya dari para asatidzah, dari para dai yang menjelaskan bahwa ada sebuah hadis yang disebutkan bahwa orang yang paling pertama diadili, yang paling pertama diancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, yaitu ada 3 golongan. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang berjihad. Secara nampak dia berjihad, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menegakkan kalimatullah al-uliyah. Tetapi ketika ditanya, engkau berdusta. Engkau telah berdusta, engkau ingin berjihad bukan untuk menegakkan agama Allah. Engkau berjihad dan berjuang bukan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi engkau berjihad, berjuang tetapi ingin dikatakan orang yang pemberani, ingin dikatakan sebagai pahlawan, akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka. Demikian juga orang yang telah belajar ilmu agama, orang yang terbiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ditanya, ternyata orang ini mempelajari agama, dia ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Dia ingin dikatakan sebagai orang yang fasih, orang yang hafid dalam membaca Al-Quran, sehingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena ternyata motif, tujuan dan niat yang didasari adalah untuk menjadi seorang, untuk dipuji
dan sanjung di hadapan manusia. Demikian juga ada orang yang mengeluarkan hartanya, orang yang sudah menyumbang, menderma sebagian dari hartanya, tapi ternyata apa maksudnya? Ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang sudah mendonasikan hartanya. Nah, orang-orang seperti ini mereka semua melakukan amalan-amalan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika diadili, ternyata mereka inilah orang-orang yang pertama kali diancam dimasukkan ke dalam neraka karena alasan niatnya yang tidak benar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan musyrik. Jadi kalau syirkul asghar itu adalah dikatakan dia ada juga yang namanya syirkul akbar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia berserikat di dalam menyembah Allah. Di sisi lain dia menyembah Allah, di sisi lain juga dia menyembah benda-benda mati. Dia percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan dukun-dukun. Artinya di situ ada persekutuan. Dia menyekutukan atau membuatkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang inilah yang diancam akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan musyrik, dan insya Allah akan mengampuni selain dosa-dosa syirik, dosa-dosa kecil yang lainnya ataupun dosa-dosa besar. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan siapa yang telah berbuat syirik, siapa yang menyekutukan Allah dalam ibadahnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Bukankah kita jamaah sekalian mengetahui bahwa tujuan kita ini sebenarnya apa? Untuk menciptakan Allah. Allah menciptakan kita agar kita menjadi seorang hamba pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada. Maka dalam dunia ini ada juga amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang tampaknya adalah ketaatan atau kebaikan, tetapi ia tidak mendapatkan balasan, tidak mendapatkan ganjaran di yaumul qiyamah. Ia mendapatkan mungkin balasan. Bisa jadi kita mendapatkan balasan, bisa jadi kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari cita-cita dunia tersebut. Tetapi di balik apa yang kita dapatkan itu, kita tidak mendapatkan balasan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi." Siapa yang menginginkan mengejar akhirat untuk mendapatkan amalan atau ganjaran di yaumul qiyamah, maka kami akan sempurnakan. Kami akan tambahkan pahala-pahalanya karena dia telah mengejar akhirat. Wa kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Tetapi ada orang yang mengejar dunianya, Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian dari dunianya tersebut. Dia ingin mungkin mungkin dia ingin mengejar untuk menjadi orang yang soleh, orang yang soleh, tetapi ternyata ada motif lain, ada tujuan lain. Mungkin dia mendapatkan popularitas, dia mengejar dunia, ingin menjadi YouTuber misalnya, dia ingin populer, dia ingin dikenal oleh orang banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan baginya sebagian dari apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Tetapi apakah dia mendapatkan balasan dan ganjaran di yaumul qiyamah? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi di yaumul qiyamah, di akhirat nanti, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya balasan di akhirat, karena tujuannya hanya untuk mengejar dunia saja.
Biasa kita mendengar ya, kalau kita mengejar dunia, maka dunia saja yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akhirat itu akan mengikuti kita. Maka hati-hati jemaah sekalian terhadap niat yang selalu kita tanamkan dalam hati kita. Ada orang-orang yang datang pada hari kiamat disebutkan di dalam surah Al-Kahfi, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan segala, jadi pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghadapkan semua amalan-amalan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan setiap amalan-amalan hamba yang pernah dia lakukan di dunia. Maka sebagian dari mereka itu faja'alnahu haba'an mansura. Kami telah menjadikan amalan-amalannya tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Fata morgana, tidak ada nilainya, tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi itu disebabkan karena dia tidak pernah mengoreksi, dia tidak pernah memperhatikan tujuan dari setiap amalan yang dia lakukan. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi hari ini kita mungkin melaksanakan ibadah sholat, kita mungkin menginfakkan sebagian dari harta kita. Sholatnya sama, gerakannya sama, rukunya, ada sujudnya, bacaannya surah Al-Fatihah, tetapi setelah selesai dari sholat ternyata yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Orang menginfakkan sebagian dari hartanya. Sama-sama nilainya 10.000. Dia masukkan ke dalam celengan, tetapi apa hasilnya? Hasilnya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Quran juga sama-sama membaca Quran. Tetapi tentunya semua amalan-amalan yang terlihat jenis dan bentuknya sama ini ternyata berbeda ganjaran dan pahalanya di sisi Allah karena niat yang dia tanamkan dalam hatinya. Tujuan yang dia persembahkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pernah mendengar ya, Imam Ibnu Mubarak mengatakan rahimahullah taala, rubba amalin shagirin tu'adhimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak bisa jadi amalan yang kecil itu nampaknya kecil tetapi besar di sisi Allah. Sungguh luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan sepele, amalan-amalan yang menurut mata manusia itu adalah amalan yang mungkin sepele dan kecil, tetapi pahala dan balasannya sangat luar biasa, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu disebabkan karena niatnya. Dan sebaliknya jamaah sekalian, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang tampaknya besar. Orang menyumbangkan 1 juta, 2 juta, menyumbangkan sebagian dari hartanya. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji, umroh setiap tahun. Amalan ini luar biasa menurut pandangan kita dan juga menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabnya itu karena niatnya. Maka kita tidak perlu khawatir kalau kita tidak memiliki apa-apa, kita merasa tidak punya mendapatkan sebagian dari dunia, maka masih ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan
amalan yang sederhana, amalan yang kecil, kita niatkan tulus hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bisa menjadikan tempat timbangan kita di yaumul qiyamah. Yang penting kita bisa lakukan secara konsisten. Alhamdulillah amali billahi adwamu wa qallan. Jadi Bapak Ibu, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amalan yang sederhana, amalan yang kecil, tetapi yang penting konsisten. Yang penting kita lakukan secara istiqomah, itu bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa penting kita untuk selalu memperbarui, penting untuk selalu mengevaluasi, mengoreksi setiap niat yang kita tanamkan dalam hati kita. Bahkan para ulama saja, mereka itu sangat sulit untuk memperbaiki niatnya, sangat sulit untuk mengobati hatinya. Makanya dinamakan al-qalbu, sumya al-qalbu litaqallubi. Jadi hati itu Bapak Ibu dinamakan al-qalb karena dia berasal dari kata aqallaba yataqallab. Dia seringkali berulang-ulang. Kadang imannya kuat, kadang imannya menurun, dan itulah watak dari atau tabiat dari hati kita. Kata Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang tabi'in mengatakan rahimahullah ta'ala, ma'alashtu syai'an asyaddu alayya li'annaha tataqallabu alayya. Saya tidak mendapati sesuatu yang paling sulit untuk saya perbaiki, untuk saya melatih, kecuali niat, kecuali hati saya. Sebab niat ini terus berubah-ubah. Kadang ketika ada manusia, kita mengerjakan ibadah di hadapan manusia, bisa saja ada talbis, ada syaitan yang ingin mempengaruhi kita. Berbeda orang yang melakukan ibadah ketika sendirian, ketika tidak ada orang, mungkin dia bisa ikhlas, mungkin dia bisa lakukan lillahi ta'ala. Tetapi coba kalau di hadapan manusia, disinilah ujian yang perlu kita lewati. Sebab itu jamaah sekalian, ketika muncul yang perlu untuk kita hilangkan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga di antara kebiasaan para ulama, dan mungkin ini bisa kita tiru. Mungkin ini kebiasaan para ulama-ulama kita, salafus saleh, bisa kita tiru. Mereka itu taat dulu an-niyati al-hasanah tijaratul ulama. Taat dulu an-niyati sholihah tijaratul ulama. Jadi ketika melakukan satu amalan, para ulama-ulama kita melakukan satu amalan, satu kebaikan, itu mereka jadikan itu niatnya sebagai perdagangan, sebagai maksudnya apa? Mereka memanen atau meraup banyak sekali pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika melakukan satu perbuatan kebaikan dan amalan, mereka memperbanyak niatnya. Sebagai contoh, kalau kita biasanya datang ke masjid mungkin untuk melaksanakan ibadah sholat saja, gitu ya. Datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat saja. Tapi mungkin para ulama kita, mereka menggandakan niatnya. Mungkin meniatkan lebih dari 2 niat, 3 niat, ataupun 4 niat. Datang ke masjid bukan hanya untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi mereka terkadang datang ke masjid untuk apa? Untuk mendapatkan kekhusyuan misalnya dalam sholat. Dia berniat untuk mendatangkan kekhusyuan dalam sholatnya. Sebab kalau melaksanakan ibadah sholat di rumah itu terkadang banyak gangguan, sulit untuk mendapatkan ketenangan. Dia juga berniat datang ke masjid untuk mendengarkan bacaan imam, bacaan Al-Quran, dan itu menjadi pahala. Dia niatkan juga untuk bersilaturahmi dengan para jamaah-jamaah yang lain. Dia juga berniat mungkin untuk bisa berzikir setelah melaksanakan ibadah sholat. Jadi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, satu kebaikan, satu amalan, tetapi niatnya banyak. Nah, ini merupakan kebiasaan para ulama-ulama kita. Apa contohnya tadi? Sebagai contoh, ada satu kebaikan,
tetapi bisa saja niatnya banyak. Nah, kalau semakin banyak niatnya, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Mungkin ada contohnya dia bersedekah. Mungkin dia bersedekah. Ketika dia bersedekah, bukan hanya mengikuti sunnah Rasulullah, bukan hanya menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tetapi dia berniat untuk mungkin membantu orang-orang lain. Dia berniat untuk membangun ekonomi keumatan, atau dia mungkin memberikan pinjaman kepada lain, bukan hanya sekedar memberikan pinjaman. Kalau kita memberikan pinjaman kepada orang lain itu adalah kebaikan, tetapi coba kita cari niat-niat yang lain, di mana niat ini bisa lebih memperbanyak ganjaran dan pahala di sisi Allah. Selain kita membantu orang lain, bisa juga meringankan urusannya. Bisa saja kita membantu orang lain, memberikan hutang misalnya, atau pinjaman, karena ternyata orang ini punya masalah dengan keluarganya, punya masalah dengan kerabat dan juga temannya. Kita mengetahui saya berniat untuk memberikan pinjaman kepada orang ini untuk apa? Mengurangi konflik. Saya berniat untuk membantu orang ini untuk apa? Untuk agar dia bisa kembali memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak dan juga istrinya. Begitu pula kita datang ke majelis ilmu ini. Kalau ditanya kira-kira bapak-bapak datang ke majelis ilmu, niatnya apa? Hanya untuk mendengar, hanya untuk duduk di majelis ilmu. Sebagian kita mungkin karena ada waktu kosong, saya datang ke tempat ini untuk mendengarkan kajian. Tetapi kalau kita berniat untuk menambah ilmu pengetahuan, mengangkat kebodohan dari kita, setelah kita pahami, kita berusaha untuk mengajarkan kepada orang lain. Kemudian saya berniat untuk mendapatkan rahmat, keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua niat-niat itu insya Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat. Itulah sebabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah berkata, ibadatu ahli ghaflati adat wa adatu ahli yaqظah ibadat. Ibadahnya orang-orang yang lalai. Jadi ada orang yang beribadah tapi sering lalai. Dia sering kehilangan bergeser niatnya, kehilangan kontrol. Dia beribadah, melakukan ketaatan, kebaikan, tetapi ternyata di tengah ibadah itu dia kehilangan tujuan dari apa yang sebenarnya. Maka ibadah cuma ahli ghaflah, orang-orang yang lain kala itu hanya menjadi rutinitas biasa, hanya menjadi adat kebiasaan yang biasa, sehingga bisa saja berpotensi pahala dan ganjarannya akan gugur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adatu ahli yaqظah ibadah, dan kebiasaan aktivitasnya orang yang selalu memperbarui niatnya, orang yang selalu memperhatikan niatnya dalam setiap aktivitas, atau meskipun itu aktivitas yang mubah, aktivitas yang bukan kewajiban, bukan mustahab, tetapi kalau dia niatkan untuk ibadah, itu bisa bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini sebagai orang-orang yang sudah beriman. Makanya luar biasa perkara orang-orang yang beriman ini ya. Jadi kalau dia melakukan kebaikan, dia harusnya mengingatkan, dia harus jadikan ini, dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian, ulama kita mengatakan ada beberapa di antara fungsi niat. Jadi fungsi niat itu disebutkan yang pertama tamyizul ibadati anil adat, untuk membedakan antara ibadah dengan adat atau kebiasaan-kebiasaan. Itu di antara fungsi yang pertama dari niat. Sebagai contoh misalnya kalau ada orang yang melakukan mandi untuk menghilangkan panas ya, untuk apa istilahnya itu, kalau kita mandi kan hanya aktivitas biasa,
hanya untuk dia ingin badan ini. Tetapi kalau misalnya dia niat untuk mengangkat hadas besar, dia berniat untuk mandi ketika hari Jumat, maka kebiasaan tersebut bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau misalnya ada tidur ya, kalau kita tidur, sebagian kita tidur pada malam hari hanya untuk melepaskan rasa capek saja, karena waktunya sudah malam, waktunya tidur, dan ini kebiasaan hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tetapi coba kita berusaha lihatkan bahwa tidur ini adalah salah satu yang akan menjadikan saya semangat dalam melakukan ibadah. Saya melakukan tidur ini untuk menguatkan saya bisa besok mencari nafkah. Saya tidur ini agar saya bisa lebih bisa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebiasaan yang kan kita anggap biasa, aktivitas biasa itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika makan, aktivitas biasa, makan minum, ya kita hanya untuk menghilangkan rasa lapar saja, menghilangkan rasa lapar, karena kita memang sebagai manusia butuh makan. Tapi coba kalau kita niatkan selain kita untuk menghilangkan rasa lapar, kita niatkan untuk agar kita memiliki kekuatan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun aktivitas-aktivitas kita yang lain. Ya, kalau sekarang kan banyak orang istilahnya FOMO ya. Pernah dengar FOMO? Dia cuma ikut tren saja. Ada orang setelah corona kan banyak tren-tren itu, semakin banyak orang memperhatikan kesehatan. Semakin banyak orang memperhatikan kesehatannya, ada yang lari setiap weekend, naik sepeda dan lain sebagainya. Kira-kira tujuan mereka itu apa? Untuk menjaga fisiknya saja, menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan. Tetapi kebanyakan mungkin di antara mereka tidak menjadikan itu, tidak menyiapkan untuk membuat menjadikan fisiknya sehat, agar dia bisa bekerja dengan baik. Dengan bekerja dia bisa mencari nafkah untuk anak dan istri. Dengan bekerja dia bisa membantu orang lain. Dia bisa beribadah dan lain sebagainya secara maksimal. Dan begitu pula amalan-amalan ataupun aktivitas yang lain. Jadi fungsi niat yang pertama tamyizul ibadah anil adat, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan atau adat yang kita lakukan sehari-hari. Yang kedua, tamyizul ibadah ba'duha ba'du, untuk membedakan antara satu jenis ibadah dengan jenis ibadah yang lainnya. Karena terkadang ada beberapa ibadah itu yang bentuknya atau jenisnya sama sebenarnya, tetapi ternyata orang misalnya orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat, kira-kira kita mengetahui dia sholat apa? Mungkin kalau datang ke masjid pagi hari bisa jadi dia sholat duha, bisa jadi dia sholat apa lagi? Sholat istikharah, ya, bisa jadi dia sholat karena mengkodok sholat subuhnya, terlambat sholat subuh dia kodok di pagi hari. Apa yang membedakan antara dia sholat duha, sholat istikharah, dan sholat kodok itu? Nah, niatnya. Ada orang yang berpuasa, berpuasa kan banyak jenis. Apakah puasa nazar, puasa karena mengganti, puasa kodok, puasa Senin Kamis, puasa Syawal, dan semua itu adalah tergantung dari niatnya. Maka fungsi niat yang kedua, jamaah sekalian, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Demikian juga untuk mengetahui bahwa apakah niat itu ibadah, amalan kebaikan dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang melakukan kebaikan, ketaatan, ternyata tujuannya bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah, bukan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mencari sanjungan dan pujian dari manusia. Maka ada orang yang beribadah, melakukan kebaikan juga, maksudnya bukan kepada Allah tetapi kepada maksud-maksud lain, baik itu untuk manusia, baik itu dia persembahkan mungkin untuk buku dan lain sebagainya. Nah itu juga di antara fungsinya tamyiz untuk membedakan apakah amalan yang dilakukan itu karena Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa masalah di sini yang sering kita dengar bahwa ketika kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, apakah kita wajib untuk melafazkan niat tersebut? Yang dibahas oleh para ulama kita dalam ulama fikih adalah furudul niat, yaitu melafazkan niat. Ternyata menurut mayoritas atau jumhur ulama bahwa melafazkan niat itu bukan sesuatu yang disunahkan, karena dianna niat mahallul qalb, sebab niat itu tempatnya di hati. Tetapi kalau dalam madhab Syafi'i bahwa melafazkan niat itu merupakan sunnah. Untuk apa? Untuk mentakid atau menegaskan apa sebenarnya yang saya lakukan. Saya sebenarnya melakukan sholat apa saat ini? Nawaitu sholata al-dhuhri arba'a raka'atin ma'muran lillahi ta'ala. Itu dalam madhab Syafi'i disunahkan dia untuk mempertegas amalan yang dia lakukan, karena sesungguhnya banyak orang-orang yang sudah masuk melakukan ibadah ternyata dia lalai, dia melakukan sholat apa? Sholat duhur atau sholat asar. Tetapi kalau misalnya terjadi perbedaan antara apa yang kita lafazkan dan apa yang kita niatkan, maka yang dianggap adalah yang ada di dalam hati kita. Misalnya dia sholat pada waktu duhur, ternyata yang diucapkan, dia lafazkan itu adalah nawaitu sholat al-asr, saya berniat melakukan sholat asar. Maka mana yang dianggap? Apakah yang di hati atau yang dilafazkan? Maka yang dianggap adalah niatnya di dalam hati, meskipun yang dilafazkan itu keliru atau salah, karena niat awalnya dia datang ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya manusia atau seseorang itu mendapatkan ganjaran balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi ada dua lafaz atau kalimat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalimat atau lafaz yang kedua itu sebagian ulama menegaskan bahwa ini adalah penegasan dari kalimat yang pertama atau lafaz yang pertama. Ada yang mengatakan bahwa berbeda. Kalau innamal likulli imri'in ma nawa atau innamal a'malu binniyat itu berkaitan dengan sah atau tidaknya atau tidak sahnya amalan kita. Kalau kalimat atau lafaz yang kedua menunjukkan bahwa innama berkaitan dengan sawabul amal atau ganjaran dari amal yang kita lakukan. Kecil atau besarnya amalan yang kita dapatkan tergantung dari niat. Banyak atau sedikit pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu kita dapatkan tergantung dari niat yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita mengetahui dan sudah menghafal semuanya bahwa ada amalan-amalan, ada timbangan-timbangan yang terdapat kaum muslimin, orang-orang yang ringan timbangannya 2 derajat. Ada juga yang mendapatkan berat timbangannya 2 derajat. Dalam surah Al-Qur'an, fa'amman saqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, dia memiliki timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatin radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa kalau ingat timbangan kebaikannya daripada timbangan
timbangan keburukan yang lebih. Lebih sedikit daripada timbangan kebaikannya, nanti dia akan diancam masuk ke dalam neraka hawiyah. Jadi ada orang yang memiliki timbangan yang berat, ada juga yang ringan. Ada orang yang melakukan sholat setiap hari, dua orang melaksanakan sholat setiap hari, ibadah ini setiap hari, ternyata di yaumil qiyamah berbeda dalam hal timbangannya itu semua karena niatnya. Maka semakin ikhlas kita lakukan ibadah, maka insya Allah semakin berat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu permasalahan yang mungkin kita perlu di sini. Bagaimana hukum ibadah itu jika tercampur dengan riya? Kadang kita sudah mulai ibadah, tapi tiba-tiba muncul rasa ingin dipuji, ingin disanjung. Riya dalam amalan. Riya itu kan dari kata ro'aya, ingin dilihat. Kalau sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji dan lain sebagainya. Kalau riya itu, misalnya dia melakukan ibadah sholat, dari awal ibadah ini, dia sudah ingin riya. Maksud dan tujuannya itu sudah salah dan keliru, maka otomatis sholat yang dilakukan itu tidak dianggap di sisi Allah, alias sholatnya tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi terkadang dia sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rakaat pertama dia murni karena Allah, dia niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata rakaat kedua datang mungkin pimpinannya di kantor atau pimpinannya di perusahaan. Nah, dia mengetahui ada bosnya, ada pimpinannya. Ternyata setelah rakaat kedua dia muncul rasanya, dia perbagus sholatnya, dia perlama sholatnya misalnya. Nah, orang-orang seperti ini ada dua kondisi. Kalau dia membiarkan terus ingin dipuji, ingin disanjung, memperbagus melakukan ibadah ini sampai salam, sampai berakhir ibadah sholatnya, maka otomatis juga ibadahnya akan batal, tidak sah. Tetapi kalau dia berusaha untuk menghilangkan, untuk melawan godaan syaitan ini, godaan riya ini, maka dia berusaha untuk melawan terus sampai berakhir ibadah sholatnya, maka sholatnya sah dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada berapa menit? Sudah masuk ya? Baik, mungkin kita cukupkan ta'lim atau kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini karena waktu yang membatasi kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita ada sedikit tambahan pembahasan terkait dengan hijrah ya, karena ada lafaz dan kalimat dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita buka mungkin satu atau dua pertanyaan. Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.